Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Materi yang akan saya ambil ada 3, yaitu pertama sistem operasi terdistribusi, kedua proses, ketiga security. Sistem operasi ialah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data dan browser web. Apa itu sistem operasi terdistribusi? Sistem operasi terdistribusi ialah sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan di mana bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ini seperti gambar di bawah ini. Tujuan dari sistem operasi terdistribusi adalah untuk memberikan hasil secara lebih terutama dalam file system, waktu pengolahan, keamanan, akses keseluruhan resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Fungsi dari sistem operasi terdistribusi ada beberapa poin. Pertama, share resource. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS atau Distributed Operating System. Poin kedua, manfaat komputasi. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Poin ketiga, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Dalam sistem operasi terdistribusi tadi, sebenarnya cara kerjanya mirip dengan personal komputer, tetapi bedanya apabila ada node yang mati, maka akan terjadi proses halt terhadap node tersebut dan proses komputasi dapat dialihkan. Poin keempat, komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun secara WAN. Jenis sistem operasi terdistribusi. Ada berbagai macam sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi ini diantaranya Amoeba, Angel, Horus, GNU/Linux. Hardware pada sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik. Komponen utama dalam sistem ini adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu proses. Proses pada sistem terdistribusi, sebuah proses yang dijalankan pada lebih dari satu prosesor atau komputer untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan secara paralel. Proses sistem informasi terdistribusi dirancang agar seluruh program dapat dijalankan pada berbagai tempat dalam suatu jaringan komputer, baik LAN maupun WAN. Dalam proses sistem informasi terdistribusi perlu perpaduan dalam teknologi jaringan dan komunikasi antar jaringan karena selain proses yang harus didistribusikan, setiap host komputer harus menjalankan perintah yang diberikan oleh komputer utama. Proses pada sistem terdistribusi sebagaimana proses bekerja, maka proses pada komputer adalah merubah state atau keadaan statis atau keadaan awal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Tiap proses mungkin adalah satu dari keadaan berikut ini, yaitu new, proses sedang dikerjakan atau dibuat. Kedua, running, instruksi sedang dikerjakan. Ketiga, waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi, seperti sebuah penyelesaian input-output atau penerimaan sebuah tanda atau signal. Yang keempat, ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang kelima, terminated, proses setelah selesai melaksanakan tugasnya atau selesai mengeksekusi.
Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses, yaitu proses berat atau heavyweight atau biasa dikenal dengan proses tradisional, dan yang kedua proses ringan atau kadang disebut thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Thread, pengertian thread. Thread ialah sekumpulan instruksi atau proses yang dieksekusi secara independen. Thread atau kadang-kadang disebut proses ringan, lightweight, adalah unit dasar dari utilitas CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack, dan saling berbagi dengan thread lain di dalam proses yang sama. Thread tunggal dan multi-thread. Thread bisa juga diartikan sebuah alur kontrol dari sebuah proses di dalam sistem informasi terdistribusi. Thread tunggal ialah hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Multi-thread, suatu proses dapat secara terus-menerus mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Maka sistem operasi memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada satu waktu. Thread tunggal dan multi-thread ini dapat dilihat sesuai dengan gambar. Yang sebelah kiri adalah single thread, yang sebelah kanan adalah multi thread. Thread in distributed system. Thread mendapatkan banyak kekuasaan dengan berbagai ruang alamat. Multi threading dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja node individu dan dalam sistem terdistribusi. Sebuah proses yang berjalan pada mesin tunggal, misalnya klien atau server, multi threaded digunakan untuk meningkatkan kinerja. Baiklah, materi ketiga ialah security. Keamanan pada sistem terdistribusi, ada beberapa poin di sini. Pertama, kebutuhan untuk melindungi kesatuan dan rahasia informasi dan sumber lain yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi dapat meliputi keamanan fisik maupun keamanan data digital. Poin kedua, kebutuhan ini muncul karena sumber tersebut digunakan secara bersama. Poin ketiga, keamanan sering dipandang hanyalah merupakan masalah teknis yang melibatkan data atau tidak dapat atau tidaknya tertembusnya suatu sistem. Keamanan ini sendiri memiliki suatu konsep yang lebih luas yang berkaitan dengan ketergantungan suatu institusi terhadap institusi lainnya. Di dalam aplikasi, suatu pembentukan sistem yang aman akan mencoba melindungi adanya beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan pihak lain. Perkembangan kebutuhan keamanan berdasarkan sejarah terlihat 1965 sampai 1975 hingga saat ini. Ancaman dan serangan. Tujuan utama dari sebuah keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Ancaman keamanan ada dua, yaitu leakage, pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses, tampering, pengubahan informasi secara ilegal. Yang kedua, vandalisme, gangguan operasi sistem tertentu. Serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Jenis serangan-serangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data serangan. Aktif, memodifikasi komunikasi atau data seperti pemalsuan atau pembuatan email, TCP, IP, spoofing. Metode penyerangan, eavesdropping merupakan ialah mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Masquerading ialah mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Mistampering ialah mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replaying ialah menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service ialah membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Perancangan sistem yang aman bertujuan mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Rancangan mengikuti standar yang ada, mendemokan validasi, melawan ancaman yang ada, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Poin kedua, ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Poin ketiga, beberapa rancangan yang buruk, antarmuka, dibuka, jaringan tidak aman, membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci, rahasia algoritma, dan kode program tersedia bagi penyerang-penyerang, memiliki akses ke sumber, meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Teknik keamanan. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key.
Kunci kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Tipe algoritma enkripsi ada dua, yaitu shared secret key, ialah pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan pada orang lain. Kedua, public atau private key pair. Pengirim menggunakan public key untuk mengenkrip pesan, penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskrip pesan. Manajemen kunci. Kelas kunci ada dua, yaitu short term session key, disebut juga dengan ephemeral key. Secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak, digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang. Yang kedua, long term key, dihasilkan secara eksplisit oleh user. Tujuan long term key authentication termasuk control access, integritas, dan non repudiation. Confidentiality, membuat session key melindungi data yang tersimpan. Oke lah, sekian dan terima kasih. Oke lah, sampai di sini presentasi yang setelah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.